Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nadir. Dan pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan mengenai replikasi DNA. Dan apa itu replikasi DNA? Jadi replikasi DNA itu adalah suatu penggandaan DNA. Ya, kenapa perlu digandakan? Seperti yang kita tahu bahwa sel ini kan senantiasa berbelah diri ya. Semakin kita bertumbuh, semakin kita menambah banyak gitu sel-selnya. Dan ternyata DNA yang ada dalam sel-sel kita itu tidak pernah berubah dari sejak kita lahir sampai sekarang, sampai kita meninggal nanti gitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu berarti kan ada proses replikasi DNA ya, dari sel yang dulunya satu gitu ya, jadi yang banyak-banyaknya itu ada replikasi DNA. Itu adalah fungsi dari replikasi DNA-nya. Nah, tapi sebelum itu apa itu DNA ya? Jadi DNA itu merupakan salah satu hal yang dalam tubuh kita yang dimana itu sangat kecil ukurannya, dan fungsi dari DNA itu adalah untuk menyimpan berbagai macam informasi genetik seperti itu. Jadi sangat penting keberadaan DNA dalam tubuh kita seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba menjelaskan mengenai karakteristik dari DNA itu tersendiri. Jadi DNA itu memiliki karakteristik di mana DNA itu memiliki double helix ataupun kita anggaplah tali ya. Jadi DNA itu satu kesatuannya itu ada tali yang atas dan ada yang tali yang bawah. Dan tali dalam DNA itu dinamakan dengan helix ya. Dan di antara helix yang terbentuk, jadi helix satu dua gitu kayak rel. Nah, di antara helix yang terbentuk itu ada basa ya, ada basa nitrogen di tengah-tengahnya. Dan basa nitrogen yang atas itu akan senantiasa berpasangan dengan basa nitrogen yang bawah dan senantiasa konstan. Jadi kalau misalnya basa nitrogen yang atas A, dia itu akan senantiasa berpasangan dengan basa nitrogen T yang di bawahnya, di basa yang ada pada helix yang bawah. Kemudian apabila helix yang atas ada basa G, maka dia itu akan berpasangan dengan helix basa yang ada pada helix yang bawahnya, yakni basa C seperti itu. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya atasnya itu C, maka bawahnya itu G seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba maju kepada replikasi DNA-nya itu tersendiri seperti itu. Jadi, proses pembentukan DNA itu dimulai dengan proses yang pertama, yakni proses inisiasi ya. Apa itu proses inisiasi? Ya, jadi proses inisiasi adalah proses pembelahan ataupun pemisahan antara helix yang atas dengan helix yang bawah. Jadi intinya si helix yang awalnya dua ini itu akan berpecah gitu ya. Jadi yang atas dan yang bawah tidak akan berhubungan satu sama lain lagi seperti itu. Nah, apakah pemisahan ataupun pemecahan helixnya itu dilaksanakan dengan sendirinya? Tidak ya. Jadi pemecahan ataupun pemisahan itu dilaksanakan oleh enzim helikase. Namanya enzim itu adalah enzim helikase. Dan helikasenya itu bergerak dalam satu arah ya. Jadi sebagaimana zipper gitu ya. Zipper juga kan kalau misalnya suatu zipper masih dalam keadaan tutup, kalau misalnya kita pengen ngebukanya kan satu arah ya, set gitu. Sampai kebuka aja gitu, seperti itu. Sama gitu enzim helikase juga gitu sistem cara kerjanya. Jadi enzimnya itu bergerak dari kanan ke kiri, dan yang sudah dilewatinya itu dia itu akan terbuka sebagaimana zipper, dan dia itu akan senantiasa terus sampai semua dia itu akan bergerak terus gitu ya. Dan dilewatinya itu akan terbuka. Nah, itu akan bergerak terus aja helikasenya itu sampai ujung gitu, seperti itu. Oke, kemudian itu merupakan proses inisiasi. Sebelum kita lanjut ke proses yang kedua ya. Jadi di proses inisiasi juga helix yang atas dan helix yang bawah itu masih punya kecenderungan untuk bergabung kembali. Oleh karena itu ada yang dinamakan dengan SSBP. SSBP itu akan hadir di tengah-tengah helix itu, yang tujuannya atau fungsinya itu adalah untuk mencegah kedua helix ini itu bergabung kembali karena masih mempunyai kecenderungan untuk bergabung seperti itu. Dan itu merupakan proses inisiasi ya, pemecahan dua helix ya, pemecahan dua helix. Nah, kemudian yang kedua adalah pembentukan RNA primer. Nah, tujuan dari pembentukan RNA primer itu adalah sebagai titik awal pembentukan DNA nantinya seperti itu. Jadi kalau misalnya RNA itu kan DNA itu kan dua helix ya. Nah, di RNA primer itu dibentuk sebagai titik awal pembentukan DNA nantinya. Jadi kan nanti kita yang atas masih punya satu helix, yang bawah masih punya satu helix. Nah, RNA primer itu akan sebagai titik awal yang nantinya itu akan membentuk double helix lagi gitu untuk atas dan bawahnya seperti itu. Nah, bagaimana cara pembentukan RNA primernya gitu ya. Jadi pembentukannya itu sederhana. Jadi nanti itu ada RNA di sekitar DNA yang sedang dipisahkan ini itu, dia itu akan diambil oleh enzim namanya itu enzim primase, dan enzim primasenya itu dia itu akan mengambil RNA ataupun nukleotida yang ada di sekitar DNA dan dicocok-cocokkan dengan basa-basa yang ada di helix yang atas dan helix yang bawah gitu, seperti itu. Nah, perbedaannya
Kalau helix yang atas dia itu kan dia itu hanya memiliki helix atasnya aja, dan yang helix yang bawahnya masih belum punya. Nah, jadi RNA primernya itu dibentuknya itu adalah di bawahnya gitu, sebagai titik awal pembentukan helix bawah. Nah, kalau yang bawah, helix yang tadi yang bawah, dia itu pembentukan RNA primernya itu pembentukan yang atas gitu ya, yang atasnya gitu. Jika yang bawahnya udah punya, nah yang atasnya belum punya. Nah, dia itu RNA primernya itu dibentuk yang titik awal yang atasnya gitu, titik aja gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba lanjut kepada yang proses ketiga, atau proses lagging, pembentukan strain lagging dan strain leading dan lagging, seperti itu. Kalau leading yang atas, kalau yang lagging yang bawah. Kenapa dinamakan berbeda? Nah, kita akan coba bahas di sini. Nah, tadi saya lupa ya membahas. Jadi, kalau misalnya dia itu memiliki helix yang berbeda antara materi helix yang atas dan helix yang bawah. Kalau helix yang atas, dia itu memiliki perpanjangannya itu 3 aksen, dari yang kirinya itu 3 aksen ke 5 aksen. Jadi yang kirinya itu 3 aksen dan yang kanan itu 5 aksen. Kalau yang bawah beda, yang bawah itu 3 aksennya itu di kanan, 5 aksennya ke kiri. Gitu. Jadi 3 aksen kalau yang atas ya, kalau yang atas 3 aksen ke 5 aksen, kalau yang bawah itu 3 aksen itu di kanan ke 5 aksen juga, gitu, seperti itu. Nah, di proses yang ketiga ini, kita itu akan membentuk untaian DNA yang belum punyanya. Ya, kalau yang atas tadi yang belum punyanya itu yang bawahnya, helix yang bawah. Kalau yang bawah tadi dia itu yang belum punyanya itu adalah helix yang atasnya, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah punya RNA primernya. Kita punya RNA primernya. Atas dan bawah masing-masing udah punya RNA primernya. Nah, kita coba bentuk DNA-nya. Akan tetapi pembentukan DNA-nya itu berlangsung satu arah. Arahnya dari mana? Dari 5 ke 3. Gitu. Dari 5 ke 3. Nah, kalau yang atas si 5-nya itu kan di kanan. Nah, yang 3-nya kiri. Ya. Jadi, arah enzim helikase tadi kan yang tahap pertama inisiasi, arah enzim helikase membuka zipper itu akan searah dengan pembentukan DNA-nya. Jadi zipper dari kanan ke kiri. Dan dari pembentukan DNA yang belum punyanya, maka yang bawahnya, berarti yang helix yang bawahnya untuk yang atas itu akan searah dengan arah gerak dari enzim helikase. Oleh karena itu pembentukan RNA primernya itu hanya berlangsung satu kali, karena itu bersifat konstan. Jadi tidak perlu dibentuk RNA primer lagi gitu ya. Jadi RNA primer sekali nih, ya udah dibuat aja karena searah arahnya. Berbeda dengan yang bawah. Kalau yang bawah dia itu berlawanan arah. Kalau helikasenya itu kan ke kiri ya, ke arah sana. Tapi karena pembentukan DNA itu hanya bisa dari 5 ke 3 atau kebalik ya, pokoknya 5 ke 3, maka dia itu hanya bisa dari kiri ke kanan. Terus bagaimana caranya? Gitu ya. Bagaimana caranya? Maka dibutuhkan RNA primer yang banyak juga. Jadi seperti itu. Jadi pembentukan RNA primer banyak. Jadi misalnya enzim helikase dari kiri ke kanan nih. Dari kanan ke kiri. Set bergerak. Kan tadi udah ada enzim RNA primer yang bawah ya. Yang bawah. Nah, dia itu akan bergerak ke kanan. Set bentuk ke kanan aja sampai ujung. Nah, terus dia juga bentuk lagi RNA primer di sini. Bentuk lagi oleh enzim primase lagi. Kemudian dibuat lagi DNA ke arah kanan. Kemudian dibuat lagi RNA di arah yang ke sana, buat lagi RNA primer yang ke arah sana, dan dibuat lagi ke arah sini lagi DNA-nya. Nah, kemudian apakah DNA tersebut bisa tumbuh ataupun dibuat gitu ya dengan sendirinya? Tidak, sebagaimana yang tadi juga tidak. Jadi DNA itu akan bisa terbuat dengan bantuan oleh DNA polimerase. Jadi DNA polimerase itu merupakan DNA yang ada di sekitar DNA yang tadi terbuang, dan dia itu akan mencocokkan antara basa-basanya. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan kalau yang bawah itu dia itu memiliki fragmennya. Di bawah itu ada banyak RNA primer ya. Jadi di sini buat ke sana ke kanan, di sini buat lagi ke kanan, buat lagi ke kanan. Nah, di antara RNA primer yang ada pada helix yang bawah gitu ya, itu dinamakan dengan fragmen Okazaki gitu ya. Jadi antara fragmen ini dengan fragmen ini, tengah-tengah itu fragmen Okazaki, seperti itu. Itu merupakan proses yang ketiga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah proses ini apa yang namanya? Bukan fiksasi juga ya. Kayak fiksasi gitu. Jadi dia itu si RNA primernya itu dia itu akan dihapus gitu ya, akan dibuang gitu ya dari kedua helix yang sudah terbentuk, dua DNA yang sudah terbentuk yang atas gitu,
akan dibuang, RNA primernya walaupun cuma satu dibuang, yang bawah juga ya, apalagi ini banyak akan dibuang seperti itu. Oh, sebelum itu dia itu si kedua heliksnya itu dia itu akan berhubungan ataupun akan direkatkan oleh enzim eksolikase gitu ya, kalau nggak salah namanya itu. Dan ketika sudah direkatkan, RNA primernya yang ada di atas, DNA yang atas dan yang bawahnya itu akan dibuang gitu, seperti itu. Nah terus kan tadi masih ada yang kosong-kosongnya nih, nah kemudian enzim DNA polimerase yang tadi itu juga akan bekerja dua kali jadinya. Jadi yang tadi untuk membentuk DNA untaian DNA yang baru, kalau yang ini untuk mengisi DNA yang tadi sudah diisi oleh RNA primer gitu ya. Yang tadi udah diisi RNA primer itu akan diganti oleh DNA gitu ya, seperti itu. Nah terus apakah ada bedanya antara DNA yang tadi yang pertama sama yang kedua ini? Ada bedanya. Kalau yang pertama tadi nama DNA polimerasenya adalah DNA polimerase 3. Kalau yang kedua ini untuk mengisi bekas-bekas yang bekas ditinggali oleh RNA primer itu dinamakan oleh DNA polimerase yang pertama, DNA polimerase 1 seperti itu. Nah, oleh karena itu beda ya antara DNA polimerase yang pertama dan kedua. Kalau yang tadi yang ketiga itu untuk membuat untaian baru, kalau yang atas untuk yang bawahnya, kalau yang bawah untuk yang atasnya. Kalau yang ini itu untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang sudah ditinggalkan oleh RNA seperti itu. Nah, yang terakhir adalah untuk proofreading ya, namanya itu proofreading. Adalah untuk mengecekkan gitu ya, yang namanya sistem gitu ya. Tetap aja harus dicek gitu ya, harus dicek. Nah, pengecekannya itu oleh enzim ligase namanya itu, enzim ligase. Jadi pengecekannya itu untuk mengecek apakah untaian-untaian ini itu sudah pas antara basa nitrogen yang atas dengan yang bawahnya ataupun tidak, seperti itu. Kalau misalnya belum pas maka diganti seperti itu. Nah, itu proses dari proofreading seperti itu. Nah, jadi terbentuklah dua DNA yang baru, yang atas tadi udah dibentuk, yang bawah juga udah dibentuk seperti itu. Oke, mungkin tuh penjelasan mengenai pembentukan DNA yang saya gabungkan antara pemahaman antara yang di kelas dengan yang saya baca dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.